Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semuanya. Mugia rahayu sagung lumadi. Balik lagi di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah. Hari ini kita akan membahas tentang Sundaland. Jangan kemana-mana, di sini aja. Oke teman-teman, Sundaland atau di dalam bahasa Indonesia itu berarti kawasan Sunda. Itu adalah suatu wilayah biogeografis yang ada di Asia Tenggara yang mengacu pada sebuah daratan besar yang pernah ada sejak 2,6 juta tahun ketika permukaan air laut itu lebih rendah. Wilayahnya sendiri itu mencakup Asia Tenggara ya, seperti Kepulauan Melayu, Semenanjung Malaka, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Jadi Sundaland ini dibagi menjadi dua teman-teman. Ada Sunda Besar dan ada Sunda Kecil. Sunda Besar itu mencakup wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka. Sedangkan Sunda Kecil itu mencakup wilayah Bali dan Lombok dan Maluku. Jadi pada saat itu permukaan air laut lebih rendah daripada daratan, sehingga membuat Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka itu menyatu yang disebut Sundaland. Nah, secara etimologi, nama Sundaland itu merupakan istilah yang diciptakan pada tahun 1919 oleh Gustav Adolf Fredrik Molengraaf. Nah, dia ini adalah ahli geologi dari Hindia Belanda. Lalu, istilah Sundaland muncul kembali dalam historiogeografi biogeografis yang merujuk pada daratan Asia Tenggara dengan istilah yang sama dan digunakan kembali oleh Reinhold Willem van Bemmelen pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul Geography of Indonesia. Nah, secara demografi, sejarah mengenai Sundaland hingga saat ini belum sepenuhnya bisa dijelaskan ya. Tapi menurut penelitian awal menunjukkan bahwa penduduk kawasan Sunda secara genetis itu memiliki kesamaan dengan penduduk asli yang ada di Asia Tenggara. Dan secara bahasa pun mereka juga bagian dari rumpun Austronesia. Nah, sebetulnya di sini ada yang menarik ya ketika kita berbicara tentang Sundaland ya, yang dimana kawasan ini dulunya menyatukan pulau-pulau besar menjadi satu kesatuan, menjadi daratan yang disebut Sundaland, yang mana pada saat ini kawasan itu telah hilang karena naiknya permukaan laut yang disebabkan berakhirnya zaman es pada saat itu. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan cerita benua yang hilang atau yang biasa kita sebut itu Atlantis. Oke, kita balik lagi ke Sundaland ya. Jadi Sundaland ini ada pada era zaman es, yang dimana pada saat itu air yang ada di bumi separuhnya membeku, dan pada masa berakhirnya zaman es, air yang membeku tadi mencair dan secara otomatis permukaan laut pun menjadi naik, sehingga menenggelamkan daratan Sundaland yang lebih rendah menjadi seperti sekarang. Nah, dan orang yang pertama mencetuskan Atlantis berada di Sundaland itu adalah Plato ya. Jadi Plato ini adalah seorang filsuf dan ilmuwan terkenal pada masanya ya. Dia ini hidup pada era 424 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, peninggalan Plato yang mengisahkan Atlantis ini dituangkan dalam dialog Timaeus dan Critias. Nah, dari peninggalan itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang menerka-nerka nih di mana Atlantis berada. Setidaknya ada 10 kawasan yang saya rangkum di mana tempat-tempat ini diyakini keberadaan Atlantis di sana. Yang pertama ada Minoans, lalu Laut Hitam, Israel, Sardinia, Kepulauan Azores, Madeira, Andalusia, Segitiga Bermuda, Kepulauan Kanari, dan Sundaland. Nah, ada yang mengatakan nih bahwa Atlantis itu adalah sebuah kerajaan atau negeri yang makmur dan maju pada masanya. Lalu kerajaan ini tenggelam ke dasar laut. Nah, ini mirip seperti Sundaland yang hilang karena naiknya permukaan laut sehingga menenggelamkan sebagian besar daratan Sundaland yang kemungkinan ada wilayah Atlantis di sana. Jadi Atlantis ini adalah mitologi Yunani ya, yang menceritakan sebuah kota yang makmur dan maju pada masanya yang tenggelam ke dasar laut. Menurut Eko Yulianto, seorang peneliti dari LIPI, menjelaskan bahwa
metode penelitian geomitologi meyakini bahwa mitos-mitos itu kerap menyimpan informasi tentang peristiwa yang ada di masa lalu, dan ini bukanlah cocok logi. Dan jika kita mengutip penjelasannya di channel YouTube Insight and Inspirative Channel nih, di sana terdapat istilah mitologi yang berkembang di Jawa dan di Bali yang dinamakan Rudrapada. Nah, istilah ini merujuk pada sebuah peradaban yang telah lama hilang nih di telan bumi dan entah di mana keberadaannya. Dan Rudra sendiri itu memiliki arti dewa matahari, dan Rudrapada bisa dimaknai sebagai negerinya matahari. Nah, di sini tidak ada catatan yang jelas ya mengenai apakah penduduk negeri matahari ini menyembah matahari atau tidak. Mungkin saja itu menunjukkan negeri tropis atau negeri yang dilewati oleh garis khatulistiwa seperti Indonesia ini. Dan jika kita bicara tentang matahari, sebenarnya kata Sunda sendiri itu memiliki arti yang hampir sama dengan matahari, yaitu bersinar dan terang. Dan ini mungkin saja Sunda itu berarti matahari. Dan di dalam bahasa Inggris pun kata sun itu memiliki arti yang sama, yaitu matahari. Padahal kata Sunda sudah ada sejak lama nih, sebelum adanya bahasa Inggris sendiri, yaitu kurang lebihnya ada sejak zaman kerajaan Salakanegara. Nah, teman-teman, itulah tadi Sundaland, sebuah daratan yang pernah ada pada jutaan tahun yang lalu, yang menyatukan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka menjadi satu kawasan yang disebut Sundaland, atau di dalam bahasa Indonesia itu berarti kawasan Sunda ya. Nah, dari sekian banyaknya kemiripan antara Sundaland dengan Atlantis, benua yang hilang itu, mitologi ini masih saja menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Namun di video ini saya akan beranggapan nih bahwa Sundaland itu bukanlah Atlantis atau benua yang hilang yang seperti apa yang diceritakan mitologi-mitologi Yunani itu ya. Karena kenapa? Ada satu faktor yang mendasari mengapa saya beranggapan bahwa Sundaland itu bukanlah Atlantis, benua yang hilang yang diceritakan oleh mitologi Yunani itu ya. Karena Atlantis sendiri itu dikisahkan hilang dan tenggelam hanya dalam satu malam saja. Nah, sedangkan Sundaland ini tenggelam secara perlahan nih dari zaman ke zaman. Jadi ada sebuah kesimpulan yang kontradiktif ya antara Atlantis dan Sundaland ini, di mana Atlantis ini diceritakan dan dikisahkan itu tenggelam dan hilang dalam satu malam saja, sedangkan Sundaland itu kan tenggelamnya bertahap ya dari zaman ke zaman, tidak dalam satu malam, karena berakhirnya zaman es itu tidak sekejap, mencairnya sedikit-sedikit dan pasti dalam tahapan waktu yang sangat lama. Nah guys, menurut kalian gimana nih? Benarkah Sundaland ini Atlantis yang benua yang hilang itu? Atau kalian punya pendapat yang lain? Tulis aja di kolom komentar. Inilah Sundaland, saya Fajrul Ubaidillah. Sampai jumpa. Atur nuhun. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.